Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pelatihan yang pernah saya ikuti, yaitu Quantum Life Transformation yang diadakan oleh salah satu guru terbaik saya, yaitu Pak Adi Gunawan. Sejak saya masih merantau di Bekasi 2006, saya sudah sering ikut pelatihan beliau yang harganya ratusan ribu, beli bukunya, dan akhirnya ikut QLT di Pasuruan selama 3 malam 4 hari, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu gitu lah. Di sini saya akan teringat QLT dan hubungannya dengan sepak bola. Kebetulan belum lama ini, sebulan yang lalu, ada final Liga Champions antara Real Madrid ketemu Liverpool. Pada pertandingan tersebut terlihat banget Real Madrid itu secara permainan kalah, secara peluang kalah gitu kan, secara statistik kalah, hanya punya satu peluang shot on target yang mengarah ke gawang, dan itu terjadilah gol. Sedangkan Liverpool berkali-kali diselamatkan kiper, bola bentur mistar gawang, membentur back dan sebagainya, banyak lagi. Liverpool tidak kurang-kurang usaha, tidak kurang-kurang peluang, tidak kurang-kurang strategi, skill gitu. Secara pertandingan Liverpool menguasai permainan, secara peluang Liverpool lebih banyak, tapi mengapa kok Real Madrid yang juara? Dan kalau melihat ke belakang, mulai fase gugur, ketemu Paris Saint-Germain, ketemu Chelsea, ketemu Manchester City, Real Madrid punya pola yang sama gitu loh, hampir kalah, tertinggal lebih dulu, tapi akhirnya kemudian bisa mengembalikan keadaan. Kalau 1 kali 2 kali mungkin orang bilang beruntung gitu kan, tapi ketika itu sampai mulai 16 besar sampai final pola seperti itu, artinya keberuntungan itu berarti kan ada polanya gitu kan. Makanya saya teringat salah satu rumus dasar ketika GLT itu ada B kali do sama dengan have, B kali do sama dengan goal gitu kan. B itu tentang kapasitas diri, tentang yang tak terlihat, sedangkan do itu tentang action, kerja, karir, mungkin skill gitu kan, strategi gitu kan. Itu tentang area do, tentang usaha, jualan, itu area do. Sedangkan B itu sesuatu yang tidak terlihat, misalkan seperti mindset, misalkan seperti mental block, misalkan seperti ranjau-ranjau energi negatif yang ada dalam diri kita gitu loh. Oleh karenanya kalau Pak Adi menjelaskan antara B dengan do itu, B itu 9 kali lebih kuat perannya daripada do gitu. Bukan berarti kita mentiadakan do. Kalau do-nya 0 ya sebaik apapun B, maka hasilnya juga akan 0 gitu lah. Tetap do itu atau tindakan atau strategi atau bisnis atau kerja atau karir itu tetap bagian penting dari rumus itu gitu loh. Tapi selama ini biasanya kebanyakan kita hanya fokus di do tadi, strategi apa ya, jualan apa ya, bisnis apa ya gitu kan, tapi melupakan memperbaiki tentang B gitu kan. Padahal ketika B-nya itu punya koefisien kali lebih besar, dampak lebih besar, artinya kalau misalkan B-nya bagus, do-nya sedikit saja, action sedikit, maka terjadilah hasil goal atau tercapainya impian gitu kan. Maka berkaca dari Real Madrid ketemu Liverpool gitu kan, bisa jadi pemain-pemain Liverpool, Mane atau Salah, itu bisa jadi ketika selama pertandingan itu ada beban mental yang negatif gitu kan, yang membuat mereka akhirnya tidak maksimal dalam bermain, dalam menyepak bola, dalam menghasilkan peluang menuju gol gitu. Sedangkan Real Madrid bisa jadi pemain-pemainnya loss gitu kan. Misalkan contohnya Muhammad Salah masih kepikiran, siapa tahu bisa jadi beliau masih kepikiran kegagalan di 2018 melawan tim yang sama di final Liga Champions juga, kegagalan di final Piala Afrika gitu kan, kegagalan lolos ke Piala Dunia yang baru beberapa bulan, final Piala Afrika
terus apa itu gagal ke Piala Dunia di Qatar nanti, bisa jadi itu masih membayang-bayang. Oleh karenanya penting bagi kita belajar dari QLT-nya Pak Adi Gunawan dan final Liga Champion untuk tidak hanya fokus tentang tindakan, tentang strategi, tentang cara gitu kan, tapi bagaimana diri kita itu punya mental yang bagus, jauh dari mental block yang tidak memberdayakan. Misalkan mental block, wah saya itu Pak memang sulit untuk berhasil, wah saya itu memang bisanya hanya menjual segini, wah saya itu memang sepertinya ditakdirkan untuk miskin, wah mencari uang itu sulit, misalkan seperti itu. Atau misalkan lintah energi, punya kebencian yang mendalam terhadap seseorang, punya kesedihan mendalam terkait peristiwa di masa lalu, itu semua adalah tentang tentang kapasitas diri yang mau nggak mau, suka nggak suka, sadar nggak sadar akan mempengaruhi keberhasilan dalam setiap langkah kita, gitu kan. Oleh karena itu di QLT itu pada dasarnya selama 4 hari 3 malam itu membahas tentang B dan segala tetek bengeknya. Tetek bengek itu bahasa Jawa itu, tetek bengek dengan segala tetek bengeknya. Selama saya merasa sangat beruntung bisa ikut kelas yang kalau dipikir kok bisa ya ikut kelas yang banyak orang mau ikut kelas tersebut harus berupaya menabung dan sebagainya. Saya tanpa sadar terwujudnya itu dengan cara yang sangat mudah gitu loh. Alhamdulillah, salah satunya berkat peran istri gitu. Alhamdulillah. Oleh karena itu memperbaiki B agar kemudian dunia itu nanti jadi lebih tajam, itu kan, itu adalah perbaikan seumur hidup. Makanya saya teringat ketika waktu masih SMP saya sering ke pondok pesantren, ketemu Gus, ketemu Kiai, mereka itu sering banget mendapat keberuntungan, suruh dimintain kasih nama bayi oleh seorang pejabat, dikasih 30 juta. Beberapa lama kemudian ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih motor baru. Ibaratnya mereka itu malam-malam misalnya hujan-hujan, wah ini minum kopi atau makan kacang rebus enak, ini kopinya ada, kacang rebusnya belum ada. Tiba-tiba kacang rebus datang sendiri, gitu. Dan seperti itu, gitu. Lah orang yang beruntung itu tadi actionnya bisa jadi tetap ada, actionnya kecil tapi lebih, nek orang Jawa bilang lebih mandi, gitu loh, lebih tajam gitu loh. Apa yang diucapkan, apa yang didoakan lebih mudah terkabul. Sekali lagi itu karena B-nya yang bagus. Kebalikannya ada orang yang sudah berusaha, sudah dunia itu sudah maksimal kerja keras, tapi kenapa kok selalu gagal, selalu jauh dari keberhasilan, kalaupun menghasilkan itu cuma sedikit, cuma receh, ya karena B-nya itu yang tidak diperbaiki. Oleh karenanya misalkan kita sudah gonta-ganti jual ini, jual itu, jualan ini, ganti bisnis ini, bisnis itu, misalkan mencoba bisnis baru tapi gagal terus atau tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, jangan-jangan bukan dunia yang salah, bukan actionnya yang kurang, bukan strateginya yang kurang, tapi B-nya ada masalah. Salah satunya juga B itu tentang hubungan dengan orang tua atau pasangan. Semakin kita bermasalah dengan orang tua atau pasangan kita, maka itu akan memperburuk kapasitas B tadi, gitu loh. Kurang lebihnya sementara seperti itu, lain kali disambung lagi. Jadi tentang B itu banyak banget, bahkan dari B itu terkait juga tentang sifat, karakter, perilaku pendahulu kita yang sudah bapak ibu kita, bapak ibunya bapak kita, mbahnya dan buya dan segala itu akan berpengaruh pada generasi penerusnya. Lain waktu dibahas lagi lebih dalam, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.